Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Rizka bagaimana kabarnya? Sama Bu, Alhamdulillah sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa. Iya, Oh terima iya kasih ya saya. Bu Rizka sudah Oke. menyempatkan waktu ini untuk saya. Iya saya juga kemarin sempat kaget, wah ada apa ini Bu Anita kok WA gitu ya, mengirim Oke, pesan mau sharing seperti itu. betul. Emangnya ada apa Bu Anita? Iya Bu, saya itu agak gundah ini galau dengan murid-murid saya, makanya saya itu pengen sharing sama jenengan gitu, Oke. karena ya apa, saya kok merasa ada hal yang kurang gitu di proses pembelajaran saya gitu Bu. Gitu ya. Memangnya ada masalah apa Ibu Anita? Iya Bu, jadi murid saya ini ya sebagian besar ini kan saya kan ini ya Bu, apa namanya baru kelas 4 gitu. Jadi di awal kelas 4 itu saya sempat agak kaget gitu Oh sama gitu. anak-anak itu ya Iya ini apa gini. namanya jadi keterampilan numerasi mereka itu kayak hafalan perkalian pembagian itu masih kurang gitu Bu. Lah ini yang Gitu saya ya. merasa agak aduh saya harus bagaimana ini gitu. Oke. Sebelum masalahnya disampaikan secara detail, boleh saya tahu tujuan Bu Anita setelah percakapan ini itu Bu Anita pinginnya seperti apa? Iya, Bu. Tentunya saya pengen setelah kita sharing, saya sharing ke apa, Bu Rizka gitu ya, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sehingga, apa, setidaknya itu, eee, apa ya, keterampilan numerasi, perkalian dan pembagian di siswa saya itu bisa meningkat seperti itu, Bu. Oh gitu ya. Nggih. Semoga aja ya Bu ya dengan nanti kita melakukan percakapan, diskusi ini, Bu Anita menemukan titik temu akan Nggih. masalah yang dihadapi ya Bu Anita Amin ya. amin. Iya, baik. Oke. Baik, Bu, Eee amin. Mohon tolong Ibu coba diceritakan detail lagi Bu, masalahnya yang dihadapi Ibu sampai Ibu galau semacam itu. Monggo Bu. Iya, Bu. Iya kan, jadi gini, setelah saya, apa ya namanya, gali gitu ya, Bu, dari Oke. anak-anak, kemudian orang tua juga ada yang WA ke saya gitu, ternyata itu memang, keterampilan matematika terutama ini, Bu, hafalan perkalian sama pembagian tuh mereka butuh proses gitu loh. Karena kemarin itu 2 tahun itu kan pandemi ya, Oh Bu. gitu ya? Nah iya, karena pandemi itulah, eee, apa namanya, pembelajaran full daring di rumah, kemudian, Mhm. apa namanya, mungkin pembelajarannya itu jadi kurang maksimal seperti itu, kurang optimal seperti itu. Mmm. Jadi kan kadang ada juga orang tua yang, apa ya, yang, kerjanya di luar negeri, jadi tidak bisa apa namanya itu, mendampingi anaknya Gitu. gitu. Jadi kok Nggih. berpengaruh seperti itu Bu di ini, apa namanya, keterampilan numerasi ini. Nggih, Bu. Memang kondisi pandemi semacam itu banyak efek sekali untuk anak-anak didik kita ya, Bu, ya. Iya betul Oh, betul Bu. ya, kalau bisa Ibu Anita gambarkan, kalau saya buatkan range ya, kondisi anak Ibu dari 1 sampai 10, itu kira-kira anak Ibu itu ada di level yang berapa, Ibu? Kalau saat ini tuh, sekitar 6 itu, Bu. Saya merasa tuh anak-anak tuh masih, 6 karena memang, dari 26 anak tuh sebagian besar itu memang masih, keterampilan menghafal, apa ya, konsep dasar perkalian itu ternyata itu masih kurang gitu loh, perkalian dan pembagian gitu ya, Bu. Itu Oh, kan iya. sebenarnya kan sudah materi di kelas sebelumnya kan sudah, tapi itu tadi karena, apa namanya, pandemi kemudian juga mungkin orang tua itu juga banyak yang sibuk bekerja, jadi ya aku kurang mendampingi, jadi itu kurang seperti itu. Jadi saya merasa tuh ada di level 6 gitu, Bu. Yeah. Ya itu levelnya masih di angka 6 ya Bu ya. Kalau Nggih. harapan Bu Anita setelah nanti mungkin Ibu sudah menemukan solusinya dan diterapkan, itu pengennya itu ada di range berapa Bu? Harapan saya sih nanti bisa naik ya Bu, minimal di 8 seperti itu. Karena kan, Amin. sebetulnya itu saya tuh kemarin-kemarin sudah memberikan ini juga Bu, apa namanya, perlakuan-perlakuan seperti misalnya itu,
apa namanya, mengirimkan video tutorial gitu ya Bu untuk anak-anak tentang apa bagaimana cara menghafalkan perkalian dengan menyenangkan seperti itu dengan menggunakan Jaritmatika itu juga sudah saya ajarkan. Namun memang saya kok merasa itu di sini itu ini Bu apa namanya mungkin saya kurang koordinasi ya dengan orang tua di rumah seperti itu. Jadi saya sendiri juga merasa memang belum maksimal. Nah, ya harapan saya ya nanti tentunya setelah di range 8 ini berarti anak itu sudah mampu seperti itu, Bu. Oh ya, oh ya. Jadi cerita Bu Anita, saya menangkap bahwa Bu Anita itu galau karena masalahnya mempunyai masalah anak didik ibu yang kebetulan kelas berapa Bu? Kelas 4 ya? Kelas 4, iya. Kelas itu masih kurang dalam konsep dasar matematikanya karena efek dari pandemi ya Bu ya. Betul. Padahal Bu Anita sudah melakukan beberapa langkah yaitu tutorial dan sebagainya. Nah, mungkin Ibu masih punya pemikiran kira-kira diberi tutorial masih belum maksimal, kira-kira masih ada hal yang dipikirkan Ibu enggak? Oh ini harus saya apakan, semacam itu. Mungkin Iya, Bu. kolaborasi dengan yang lain seperti itu mungkin Bu bisa. Iya, Bu. Saya kepikiran itu ingin membuat ini Bu, apa namanya buku penghubung orang tua ya. Oh, jadi kan saya berpengalaman. Iya, bisa membantu sekali itu Bu. Iya, bekerja sama dengan orang tua karena itu yang memang kemarin kan belum saya lakukan. Nah, ini setelah apa namanya ngobrol saya kepikiran ya Bu. Oh iya, mungkin bisa saya buat buku penghubung dengan orang tua. Kemudian saya juga bisa ini Bu, apa membuat buku jurnal refleksi untuk anak juga bisa ya Bu ya. Jadi iya bagus. Ya, jurnal refleksi untuk anak itu kan jadi sudah sejauh mana sih mereka ini mau menghafalkan gitu ya. Mau setidaknya belajar gitu yang didampingi orang tua. Kemudian di sekolah juga nanti saya kepikiran membuat ini juga Bu apa ya pembiasaan numerasi gitu ya. Bagus sekali. Dengan apa ya? Itu kan kalau teman saya tuh pernah gini Bu apa ngasih ini ya apa namanya kayak sarapan pagi itu Bu beberapa pertanyaan ini juga saya jadi kepikiran. Nah ini kok saya rasa juga bisa ini nanti apa namanya saya tambahkan ya untuk membantu meningkatkan gitu. Itu bagus sekali Bu. Jadi dari yang disampaikan Bu Anita itu nanti banyak hal yang bisa Ibu lakukan. Tadi disebutkan yang sudah dilakukan adalah tutorial. Terus Ibu punya pemikiran baru yaitu akan berkoordinasi dengan orang tua ya Bu ya. Terus tadi juga Ibu menyebutkan akan membuat buku penghubung ya Bu ya. Ya buku penghubung dan jurnal refleksi itu bagus sekali Bu. Jadi anak itu nanti mungkin lebih paham dan bisa mengetahui perkembangan kemampuannya karena adanya jurnal refleksi dari anak tadi ya Bu ya. Iya Bu. Ya semoga nanti benar bisa bisa terlaksana ya Bu ini karena menurut saya itu tadi kan saya kan merasa ya Bu kemarin itu kurang keterlibatan orang tua mungkin saya kurang ya. Jadi di sini tadi saya kepikiran oh iya dengan membuat buku penghubung orang tua seperti itu biar orang tua juga mantau gitu. Kalau boleh saya tahu Bu, untuk anak kelas 4 konsep dasar yang seharusnya sudah dikuasai itu yang bagaimana Bu yang untuk matematika itu Bu? Iya. Kalau kelas 4 itu kan karena sudah ikutnya kelas tinggi ya Bu. Jadi memang mereka itu sudah ke penerapan gitu. Banyak pembelajaran-pembelajaran yang sudah penerapan. Kalau mungkin di kelas bawah itu masih ini ya, masih pengenalan seperti itu nggih Bu, masih pengenalan, masih pakai benda-benda konkret seperti itu. Nah, nanti kalau kelas 4 tuh lebih ke penerapan. Jadi di sini saya merasa kalau anak kemampuan numerasinya dari awal dasar atau konsep dasarnya sudah bagus kan nanti lebih mudah mengaplikasikannya. Gitu ya. Jadi anak kelas 4 itu seharusnya konsep dasarnya sudah bagus, tapi kondisi sekarang karena efek pandemi. Nah, itu dia, itu ya. Kurang itu ya Bu. Iya, jadi saya itu memang kemarin harus kayak mengulang konsep dasarnya lagi gitu yang seharusnya sudah bisa ya Bu ya. Oke, jadi yang saya tangkap tadi Ibu sudah
menemukan beberapa langkah seperti tadi tutorial, akan membuat buku penghubung, jurnal refleksi, dan yang penting itu adalah berkoordinasi dengan orang tua. Itu penting sekali saya kira, Bu. Iya, Nah, semoga nanti bisa terlaksana ya, Bu. Nah, iya. ini menurut Ibu, untuk bisa melakukan beberapa langkah yang Ibu akan pilih nanti, ya itu perlu dukungan dari siapa saja, Ibu? Iya, tentunya saya tidak bisa ya Bu berjalan sendiri karena pasti akan Betul, kesulitan nggih. ya harus ngurusin anak segitu banyak. Nah, tentunya Nggih. saya karena tadi saya mau melibatkan orang tua, berarti saya di sini membutuhkan bantuan orang tua. Caranya tadi ya Bu Dari orang dengan tua, nggih, ya. buku penghubung itu, kemudian juga karena tadi saya kepikiran di sekolah saya itu sebenarnya sudah punya pembiasaan literasi Bu, tapi sayangnya pembiasaan numerasinya itu belum tampak, belum ada gitu. Jadi Ngeten, mungkin nggih. ini nanti saya mau koordinasi ya dengan kepala sekolah bagaimana jika mengadakan pembiasaan apa namanya numerasi sehingga nanti apa guru-guru yang lain juga terlibat untuk lebih apa ya lebih berjalan lagi lah itu kemampuan Nggih, literasi nggih. numerasinya di kelas masing-masing gitu terutama di Nggih. kelas awal nggih Bu Oke, seperti Bu. itu. Ya bagus sekali, Bu, dan saya doakan semoga dari pihak-pihak yang Ibu sebut tadi seperti guru lain, orang tua, kepala sekolah itu semuanya mendukung apa yang Amin. dipilih Ibu untuk meningkatkan hasil belajar dari anak terutama ya Bu ya. Nggih, nggih. Terutama dalam konsep dasar matematika, anak kelas 4 itu sudah bisa menguasai dengan baik. Seperti itu ya Bu ya. Nggih, nggih Bu. Oke, nah selanjutnya karena ini kan harus Ibu lakukan, kira-kira bisa dimulai kapan ini Bu? Beberapa hal yang langkah yang dipilih oleh Bu Anita ini. Saya sih sebenarnya berharapnya itu secepatnya ya Bu, jadi dalam waktu dekat terutama yang apa saya melibatkan orang tua karena ini Oke. kebetulan juga sudah mau PAT, jadi mungkin lebih cepat lebih baik gitu ya Bu yang apa Ya bagus Bu. Iya, jangan ditunda-tunda Bu, karena untuk kepentingan anak itu tetap nomor satu ya Bu ya. iya betul Bu. Heeh. Oke, berarti apa komitmen Ibu ini untuk selanjutnya coba? Jelas saya berkomitmen ya untuk membuat apa rencana peningkatan keterampilan numerasi ini mungkin saya bisa membuat pembelajaran dengan banyak media ataupun membuat permainan-permainan sederhana tapi Iya, mengena seperti itu Bu. Saya iya sih bagus. berkomitmen seperti itu dan tentunya itu tadi akan melibatkan orang tua dengan membuat buku penghubung, kemudian anak-anak juga dilibatkan dengan membuat jurnal refleksi. Nah, itu insya Allah itu komitmen saya, Bu. Ya, bagus sekali Bu. Saya pribadi sangat mendukung Bu. Bagus sekali itu Bu. Iya, Sangat-sangat istimewa apa yang iya, menjadi solusi dari masalah iya, yang Bu. Ibu hadapi tadi. Dan saya Iya, doakan semoga apa yang diharapkan Ibu nanti tercapai gitu ya Bu ya. iya, amin. Nah, Ini ya luar biasa gimana sekali. Iya. sekarang perasaan Ibu? Perasaannya? Ya, perasaannya plong, Bu, karena kan yang kemarin Alhamdulillah. sudah apa ya, membuat saya galau, membuat saya Gitu ya. bingung gitu ya, saya tuh bingung ini saya harus apa. Memang sudah dilakukan tapi kayaknya belum sharing tuh kayak belum Iya. ada yang muncul gitu loh. Ya, alhamdulillah ya Bu, Makanya udah ini sudah menemukan titik temu ya Bu ya, udah iya menemukan iya sudah solusi, alhamdulillah sudah bahkan solusi itu dari Ibu sendiri. Karena konstruksi dari sendiri itu biasanya sudah mengukur kemampuan dan insya Allah bisa dilaksanakan ya Bu ya. iya iya, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah Ya, terima kasih sekali Bu percakapan Rizka. kita bermanfaat dan insya Allah membawa manfaat untuk anak didik kita ya Bu ya. Iya, amin. Saya perlu sekali bertemu Bu Anita lagi nih untuk mengetahui bagaimana hasil dari Wah, apa yang siap, akan Bu. dilakukan Bu Anita nih. Bisa Iya, juga siap. kita ketemu lagi ya Bu ya Ya, nanti ya. kapan-kapan bisa kita agendakan ya, Bu. Nanti Oke, saya ceritakan lagi siap. gimana Ya, hasilnya. semoga berhasil dan sukses ya Bu ya. Ya, amin. Oke. Terima kasih Bu Oke, kita Rizka. cukupkan sekarang sekian dulu ya Bu ya pertemuan kita Ya, ya. Oke, terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching yang telah kita lakukan bersama Ibu Anita sebagai coach saya dan saya sebagai coach untuk refleksi diri untuk latihan coaching pada hari ini. Yang pertama,
apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan untuk saya bahwa alhamdulillah kegiatan coaching yang kita laksanakan bersama Ibu Anita telah berjalan dengan baik dan sepertinya kompetensi dari coaching yaitu mendengarkan aktif, hadir dengan sepenuhnya, memberikan pertanyaan yang berbobot telah kita lakukan dan menjadikan masalah Bu Anita dapat terpecahkan dengan Bu Anita dan membuat saya bisa menggiring, memotivasi Ibu Anita itu menemukan solusi dan insya Allah bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan Bu Anita seperti itu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Nah, untuk saya pribadi tadi selama saya menjadi coach, yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana saya harus fokus betul ya terhadap kegiatan coaching ini. Karena saya tidak fokus, maka saya tidak bisa mengikuti alur proses coaching ini dengan baik. Saya tidak bisa menangkap apa yang disampaikan Bu Anita, sehingga saya harus selalu fokus, hadir dengan sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif semacam itu, sehingga apa yang disampaikan Bu Anita bisa saya tangkap, bisa saya dengar dengan baik, dan saya bisa memotivasi dan mengarahkan Bu Anita untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Berikutnya yaitu untuk bagaimana agar saya tetap dalam kondisi present, yaitu hadir penuh sebelum dan selama melakukan coaching. Untuk sebelum saya mempersiapkan diri secara fisik, saya harus menyiapkan fisik dan mental saya bahwa sebentar lagi saya akan melakukan kegiatan coaching. Maka saya sadari penuh bahwa saya karena mau melakukan kegiatan coaching, maka saya harus tenang dan fokus. Nah, selama kegiatan coaching, saya berusaha untuk selalu konsen, selalu fokus, dan mendengarkan dengan aktif, sehingga saya berusaha untuk bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Anita, sehingga saya bisa membantu ya, menggiring Bu Anita dengan pertanyaan-pertanyaan saya, menemukan solusi yang terbaik untuk masalah beliau. Yang berikutnya yaitu apa yang perlu diperbaiki, atau yang perlu saya tingkatkan. Nah, di sini saya perlu meningkatkan yaitu untuk keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya yakin, saya menyadari dengan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring coach saya ini untuk mengembangkan apa yang dirasakan, dan saya bisa menyimpulkan nantinya apa yang jadi masalahnya, dan saya bisa membantu menggiring beliau atau coach saya itu menemukan jawabannya. Itu karena tanpa pertanyaan berbobot yang bisa misalnya merangsang si coach itu melebar dan terbuka, itu saya tidak bisa membantu memotivasi menemukan jawaban atau solusi seperti itu. Itu dari refleksi saya. Selanjutnya untuk coach saya yang tercinta, Bu Anita, bagaimana perasaan Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Ya. Mohon umpan baliknya. Ya. Luar biasa Bu, coaching hari ini saya merasa plong, merasa nyaman juga karena tadi kita ngobrolnya itu santai ya Bu. Bu Rizka juga menyampaikannya juga secara santai, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaannya juga yang bisa membuat saya yang tadinya tidak terfikirkan menjadi terfikirkan. Jadi alhamdulillah saya sih merasa enjoy gitu dengan coaching ini Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu ya.